Halo, selamat sore teman-teman traders Bitcoin. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Bimar Pradana yang akan nemenin kalian di segmen mapping dan analisis market Bitcoin untuk 1 minggu ke depan. Sekilas info ya teman-teman, saya udah punya sertifikat wakil penasehat berjangka dari Bapepti dan ini sertifikatnya bisa kalian lihat di layar ya. Pengalaman trading saya sendiri sudah sekitar 15 tahun, berawal dari trading forex di tahun 2010. Kemudian di sekitar tahun 2019, saya mulai mengamati pergerakan harga Bitcoin dan juga gold. Nah, di channel Sinergi Research ini, saya yang bakal nemenin kalian belajar seputar edukasi trading CFD ya. Harapannya semoga teman-teman bisa dapetin insight market yang akurat dan makin paham cara baca peluang di market. Jadi, jangan lupa untuk terus stay tune ya. Nah, sekarang mari kita masuk ke chart Bitcoin ya. Kita akan cek bareng-bareng kira-kira peluang apa yang ada di market Bitcoin minggu ini yang bisa kita manfaatkan. Tapi sebelum itu kita coba review dulu ya video mapping dan analisa Bitcoin yang sudah kita buat di hari Senin minggu lalu di tanggal 20 Juni ya teman-teman. Di video hari Senin minggu lalu saya bilang kalau teman-teman mau cari peluang entry sell di Bitcoin ya, teman-teman bisa mencari peluang entry sell di supply area terdekat yang di atas ini. Dan analisa kita masih bekerja dengan baik ya teman-teman. Harga Bitcoin sempat naik dari 64.400 sampai level tertingginya di kisaran 66.700. Kemudian harga Bitcoin turun lagi ke bawah ya, memantul di area supply ini sampai level terendahnya di kisaran 63.691 dolar teman-teman. Semoga teman-teman yang menonton video analisa dan mapping Bitcoin di minggu lalu dan entry posisi sell di supply area ini, semoga hasil profitnya sudah maksimal ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan analisa ulang dan mapping ulang Bitcoin ya teman-teman untuk 1 minggu ke depan ini ya. Jadi kemarin Bitcoin sempat break high ya dari trendline yang sudah kita gambar ya. Ini berarti ini trendline-nya sudah nggak dipakai lagi ya teman-teman. Dan untuk trendline naiknya ini juga masih works ya. Jadi kemarin harga Bitcoin sempat turun dan di trendline ini juga masih bekerja dengan baik ya. Harga Bitcoin memantul naik di trendline ini. Nah, kemudian untuk supply area ya teman-teman yang ada di kisaran 66.100 sampai 67.200. Ini bisa menjadi area entry sell kita ya teman-teman, karena ini juga masih belum di breakout ya teman-teman. Dan seperti yang udah saya tulis di sini ya, kita harus tetap waspada di tahun 2026 ini karena ini adalah tahunnya bear market dan harga Bitcoin menurut saya masih belum mencapai bottomnya ya, dan masih ada peluang untuk harga Bitcoin untuk bergerak turun lebih jauh lagi teman-teman. Bahkan di bawah bottom sementara di kisaran 57.800 dolar ya teman-teman. Nah, jadi karena di tahun 2026 ini masih di tahun bear market ya teman-teman, kalau saya pribadi masih akan tetap mencari peluang entry sell untuk swing ya teman-teman. Dan kalau misalnya nanti harga Bitcoin naik lagi ke supply area ini, saya mau cari entry sell lagi ya. Dan kalau misalnya harga naik lagi ke atas ya, misalnya harga Bitcoin masih naik ke atas ini ya, ke supply area selanjutnya, ini saya mau cari entry sell selanjutnya di supply area ini ya teman-teman, yaitu di kisaran 70.500 sampai 71.700 ya teman-teman. Dan untuk swing ya, untuk stop loss terjauh teman-teman bisa sediakan space ya untuk manajemen resikonya di kisaran 75.000 dolar ya teman-teman. Takutnya ketika harga nyampe di kisaran 70.000 akan ada spike dulu naik ke atas ya. Tapi kalau menurut pandangan saya ya, kemungkinan besar di sekitaran 67.000, 68.000 ya, maksimum di 71.000 dolar ini harga Bitcoin kemungkinan besar udah swing turun ya teman-teman dan mulai bergerak turun lagi ya. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya harga Bitcoin turun, target penurunannya akan sampai mana? Nah, teman-teman bisa buka dulu ke time frame weekly ya. Nah, berikut adalah Bitcoin di time frame weekly teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat dari titik high yang ada di sini di sekitaran 126.000 ya. Ini struktur market Bitcoin di time frame weekly masih cenderung turun ya teman-teman, atau bearish ya struktur marketnya. Dan pergerakan naik Bitcoin saat ini masih sekedar koreksi aja ya teman-teman. Nah, koreksinya sampai mana? Saya suka menggunakan Fibonacci ya untuk mencari level atau area-area koreksi ya. Yang pertama bisa aja di kisaran 38,2% yaitu di 67.300-an dolar. Kemudian di sekitar level 50% ini ada angka 70.300-an dolar ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar ini harga Bitcoin mungkin bisa koreksi dulu ke 38,2 ini, habis itu turun ke bawah lagi, atau mungkin paling jauh ke level 70 ribuan, habis itu dia bisa mantul ke bawah lagi ya teman-teman.
Dan untuk worst case scenario, kemungkinan besar mungkin bisa sampai 61,8% di $73.200, kemudian harga Bitcoin baru memantul turun, teman-teman. Nah, kemudian untuk target swing ya atau penurunan Bitcoin selanjutnya ya, kemungkinan besar harga Bitcoin bisa turun sampai level ini ya teman-teman, optimis 1. Ini penurunan 55% dari all time high-nya, yaitu di kisaran 56.700 ya teman-teman. Dan level 56.700 ini berdekatan dengan level support weekly ya teman-teman, di kisaran 54.800. Jadi kira-kira untuk target sell position ini paling dekat bisa di 56.700 atau 54.800 ya teman-teman. Dan untuk penurunan selanjutnya lagi ini ada di level support weekly selanjutnya di kisaran 52.500. Ini bisa menjadi target kita juga ya. Dan menurut saya di tahun ini kalau misalnya harga Bitcoin masih turun lagi, kemungkinan besar di optimis 2 ya teman-teman, di kisaran 60% penurunan dari ATH-nya, yaitu di harga $50.400 ya teman-teman. Dan ini juga berdekatan dengan area support weekly selanjutnya di kisaran 49.600 ya teman-teman. Nah, jadi ini ya kira-kira target take profit untuk swing sell-nya ya teman-teman, bisa di optimis 1, kemudian di sini ada support weekly ya yang bisa teman-teman perhatikan ya. Kenapa saya masih yakin dan masih optimis kalau harga Bitcoin bisa turun ke optimis 1 ini? Ini karena kalau kita lihat siklus bear market ya, 3 siklus terakhir ya, itu penurunannya rata-rata 70-80% ya teman-teman. Dan ini di bear market kali ini penurunan 55% aja ini belum sampai ya teman-teman. Jadi saya ambil angka yang paling minimum, kira-kira 55% ini masih bisa achieve ya kalau menurut saya. Dan 60% menurut saya juga masih bisa achieve teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba research sendiri ya bear market Bitcoin di tahun 2022, kemudian bear market di tahun 2018 dan bear market di tahun 2014. Itu penurunannya dari ATH berapa persen teman-teman. Itu teman-teman bisa cek, rata-rata kisaran 70-80% ya teman-teman. Dan ini bahkan 60% aja belum sampai. Jadi saya masih melihat ada peluang Bitcoin untuk kembali bergerak turun. Dan juga banyak analis ya yang memprediksi bahwa penurunan harga Bitcoin ini kemungkinan bisa di antara bulan September, Oktober, sampai Desember ya teman-teman. Dia akan mencapai bottomnya di tahun ini. Jadi kita tunggu aja sama-sama. Nah, buat teman-teman yang mau cari peluang entry buy di Bitcoin, maka teman-teman juga bisa memanfaatkan area support ya yang ada di time frame weekly untuk mencari peluang entry buy ya teman-teman. Tapi teman-teman kalau mau cari peluang entry buy ya, misalnya cuma scalpingan aja ya, teman-teman bisa memperhatikan ya di main area yang ada di sini, yaitu ini di kisaran $61.900 sampai $61.200 ya. Jadi kalau harga Bitcoin turun ke sini, ini mungkin bisa mantul naik dulu ya teman-teman sebelum dia breakout ke bawah ya. Dan kemudian untuk di main area selanjutnya ini di kisaran 59.000 ya sampai 57.800 ya. Teman-teman bisa gunain sebagai pijakan untuk area entry buy juga ya teman-teman. Nah, sekarang kita pergi dulu ya teman-teman ke time frame daily untuk melihat arah trennya ya. Di time frame daily ini arah trennya masih cenderung naik ya teman-teman. Karena struktur marketnya ini masih naik ya teman-teman ya. Bisa kita lihat ini ya, masih membentuk struktur higher high dan juga higher low ya teman-teman ya. Nah, ini struktur marketnya masih naik. Namun kalau misalnya nanti harga Bitcoin ini bergerak turun ya, misalnya kita pandang harga Bitcoin dari titik high yang ada di sini 66.000 sekian ya, turun ke bawah ya beberapa hari yang lalu. Kemudian saat ini sedang recovery naik ya teman-teman. Dan maka di sini level support yang sementara terbentuk di kisaran 63.670 ini bisa menjadi titik krusial ya teman-teman. Kenapa? Kalau misalnya harga Bitcoin break di bawah dari level ini ya, ini maka struktur marketnya sudah mengarah turun ya teman-teman, atau bearish karena sudah membentuk lower high dan juga lower low ya teman-teman. Nah, kalau struktur marketnya sudah seperti ini, maka ketika nextnya harga Bitcoin bergerak naik untuk koreksi, nah di sini kita bisa mencari peluang entry sell ya teman-teman, karena struktur marketnya sudah bearish ya, mencari peluang entry sell dan kemungkinan besar harga Bitcoin bisa melanjutkan pergerakan turunnya ya teman-teman. Tapi sementara ini arahnya masih mencoba untuk naik lagi ya teman-teman Bitcoin. Jadi kedepannya mungkin harga akan mencoba untuk membentuk higher high lagi ya teman-teman, kalau misalnya dia bisa break dari area supply ini.
Dan kalau misalnya dia membentuk higher high yang baru ya, kemungkinan besar harga Bitcoin mungkin akan mencoba untuk mencapai target selanjutnya di kisaran $70.300 ya teman-teman. Tapi ketika harga Bitcoin break dari supply area ini, teman-teman juga harus hati-hati ya. Jangan FOMO ya, buy di atas ini. Kalau misalnya teman-teman mau buy, tetap tunggu harga turun dulu ya ke dekat-dekat supportnya di time frame daily atau H4. Jangan langsung buy ketika breakout ya. Karena bisa jadi di sini itu cuma manipulasi ya teman-teman. Harga Bitcoin mantul turun dulu, naik sedikit, dan dia malah bisa turun lebih jauh lagi teman-teman. Nah ini ya teman-teman juga bisa amatin ya ketika harga Bitcoin di sini dia bergerak naik terus ya teman-teman ya. Ini struktur marketnya juga naik ya. Dan ketika dia break high yang ada di sini, nah ini harus hati-hati ketika harga bergerak turun ya, membentuk low di sini, kemudian dia naik tapi dia nggak bisa bentuk higher high lagi. Dan ketika low yang ada di sini di breakout teman-teman, nah ini bisa teman-teman lihat. Jadi struktur marketnya di time frame daily ini udah turun ya. Nah, oleh karena itu ketika ada pergerakan naik ya teman-teman di struktur market yang sudah mulai cenderung bearish di time frame daily, maka kemungkinan ini cuma sekedar koreksi dan harga bisa melanjutkan pergerakan turunnya lagi ya teman-teman. Nah, jadi itu yang tadi saya maksud ya teman-teman, ketika saat ini harga Bitcoin sedang bergerak naik, teman-teman harus waspada akan perubahan-perubahan struktur market yang terjadi di time frame daily-nya ya. Oke teman-teman, jadi mungkin sampai di sini dulu aja ya untuk video analisa dan mapping Bitcoin untuk 1 minggu ke depan. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat dan bisa memberikan insight buat teman-teman semua yang sedang trading di Bitcoin ini. Yang terakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di videoku yang lain ya. See you, bye-bye guys. Thank you.